Assalamualaikum, hai guys, semoga kalian sehat selalu. Saya di sini akan menceritakan kisah-kisah horor. Jika kalian suka bisa di like, subscribe dan bagikan ke sosial media kalian. Bersama e-channel, selamat mendengarkan. Welcome. Kisah horor di Gunung Lawu. Gunung Lawu berada di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Magetan, Jawa Timur, dan Gunung Lawu termasuk gunung terangker di Indonesia. Banyak cerita horor para pendaki Gunung Lawu yang masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, khususnya para pendaki Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Menariknya Gunung Lawu memiliki 3 puncak ini karena berada di perbatasan kabupaten, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Sehingga banyak diminati para pendaki Gunung Lawu, begitu pula dengan keangkeran ketiga puncak tersebut. Cerita horor Gunung Lawu masa lalu bagi para pendaki berkaitan dengan makhluk halus di Gunung Lawu semakin memantapkan pilihan untuk mendaki, terlebih pendakian ke Gunung Lawu juga sudah mulai dibuka di era normal ini. Cerita horor ini seperti dirasakan oleh pendaki asal Jakarta bernama Faiz, memiliki pengalaman menyeramkan ketika mendaki Gunung Lawu. Faiz mengaku bahwa sudah merasakan keganjilan sejak awal ia mulai mendaki Gunung Lawu, ditambah lagi cuaca kala itu memang kurang mendukung sehingga membuat gunung tersebut lebih sepi dari biasanya oleh para pendaki lainnya. Faiz bersama 5 orang temannya pada 2019 lalu, 4 dari Jakarta dan 1 dari Solo ketika diteror berbagai makhluk halus penghuni Gunung Lawu. Tiba-tiba Faiz merasakan keberatan saat membawa tas ransel gunungnya. Ia juga menyadari perbedaan drastis bobot tasnya tersebut sehingga membuatnya berkeringat banyak. Sampai temen bilang, "Gue kayak lagi mandi keringat." Ya memang gue akui itu. Terus tiba-tiba Mas Dias ngomong kalau tadi ada yang duduk di atas tas gue ngadep ke belakang, kata Faiz. Gue enggak merasa ada hewan di situ, ternyata Mas Dias ngasih tahu yang duduk tadi, orangnya setinggi dengkul kaki gue. Oh, ya udah gue enggak mau tahu, karena harus buang pikiran jauh-jauh yang seperti itu, tambah Faiz. Ini pengalaman pertama yang cukup menyeramkan bagi Faiz beserta teman-temannya saat mendaki Gunung Lawu. Kembali Faiz melanjutkan perjalanan bersama rombongan dan membuang pikiran jauh-jauh tentang hal gaib ini. Selanjutnya, sekitar siang hari menjelang zuhur, di tengah perjalanan Faiz dan para pendaki lainnya dikejutkan oleh segepok uang yang masih bersih tergeletak begitu saja di tanah. Uangnya cukup banyak, ada Rp2.000 sampai Rp20.000 segepok berjejer rapi di tengah jalan, kayak uang habis keluar dari bank. Temen gua namanya Lana mau ambil, cuman Mas Dias nyuruh Lana untuk uangnya dibalikin lagi ke posisi semula karena kita nggak boleh ngambil yang bukan hak kita, ungkapnya. Kita nggak boleh ambil duit itu. Kembalikan ke posisi semula, kata Dias kepada rekan-rekan lainnya.
Rekan-rekan pendaki lain sudah paham atau mengetahui bahwasannya Dias adalah seorang indigo yang dapat merasakan hal-hal gaib. Tapi Dias tidak pernah diganggu sama sekali oleh kehadiran sosok makhluk halus sekitar Gunung Lawu. Kemudian setelah para pendaki meninggalkan uang pada tempatnya, lalu melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar dari panasnya terik matahari di Gunung Lawu di pos 3. Tiba-tiba anehnya tanpa pertanda apapun, hujan deras turun begitu saja padahal baru saja terik matahari. Aura di tengah perjalanan menuju pos 3 Gunung Lawu terasa sangat mencekam. Terlihat ada sosok wanita dengan muka rata, rambut panjang, dan baju putih terlihat sangat jelas dan mengikuti mereka, tapi Faiz dan para pendaki tetap melanjutkan pendakian. Setelah melihat sosok tersebut, badan Faiz terasa dingin, menggigil, dan tidak dapat digerakkan. Faiz mengungkapkan jika sosok tersebut tidak menerima kehadiran mereka. Saat cuaca masih hujan lebat, Faiz dan para pendaki terpaksa melanjutkan perjalanan karena sudah paham jika sosok tersebut tidak menyukai keberadaan mereka. Bivak dengan cepatnya didirikan oleh Faiz serta dibantu oleh temannya di dekat sebuah pohon besar yang rindang. Saat Faiz dan rekan-rekannya hendak menyantap makan, terdengar suara pria dewasa yang tengah berteriak dengan kencang dari arah Gupakan Menjangan, Gunung Lawu. Suasana yang sebelumnya hangat, kini berubah hening. Pendaki ini berusaha untuk mengabaikan suara yang didengarnya. Tama dan rombongan membereskan tenda kemudian bersiap untuk summit attack. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di Hargodumilah sekitar jam 6 pagi. Gue takut, cuma gimana caranya nguatin diri supaya terlihat enggak terjadi apa-apa, walaupun pas balik dari situ badan gue menggigil hebat. Mungkin apa gue belum permisi atau memang sosok itu enggak bisa menerima kedatangan kita. Pokoknya gue maksa teman-teman harus pergi dari sini dan lanjut jalan, ungkap Tama. Singkat cerita, setelah perdebatan terjadi, akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dengan keadaan hujan yang sangat deras. Tak lama kemudian semua mendengar suara bisikan samar-samar, hati-hati ya di jalan. Apabila di sana para pendaki mendengar suara-suara aneh tersebut, maka para pendaki harus membuang salah satu barang yang para pendaki punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Sesampainya di puncak Hargodumilah, rombongan ini tidak melihat siapapun di sana. Terlihat sangat sepi, hanya ada dupa dan awan yang berkabut. Faiz akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung Boyem untuk makan pecel di atas puncak Gunung Lawu. Keanehan terjadi. Boyem yang biasanya ramah, ia tidak berbicara apapun. Terlihat ia melayani pelanggan lain namun tidak ada siapapun di meja. Setelah selesai makan, rombongan ini melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Lawu. Sangat mengejutkan, suasana pagi hari yang biasanya ramai, kini tidak terlihat siapapun alias sunyi senyap. Hingga tiba di pos 3, Tama akhirnya beristirahat. Iksan mengungkap jika kondisi ini sudah tidak lazim. Ia menyarankan untuk membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali kemudian tertidur. Betapa terkejutnya saat terbangun, Tama dan rombongan sudah ada di base camp. Kejadian ini sungguh mengerikan, ia sadar betul jika dirinya sedang dalam pendakian dan masih berada di pos 3. Pendaki lain banyak yang mengelilinginya, mereka berkata kalau Tama dan rombongan sudah tertidur selama 3 hari. Seorang ahli spiritual yang ada di sana mengatakan jika yang mendaki adalah rohnya saja, sementara raganya masih tertinggal di base camp. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya, semoga kalian senang, dan jangan lupa bunyikan notifikasi, untuk cerita-cerita horor selanjutnya. Apabila kalian suka dengan cerita ini jangan lupa di subscribe, like serta bagikan ke media sosial kalian.